Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi di channel pembelajaran bersama Bu Amel. Kali ini Bu Amel akan menerangkan materi IPAS di kelas 4 bab 7 yaitu bab baru. Judulnya tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Subbabnya di sini akan membahas lebih jauhnya tentang kearifan lokal di lingkup daerah. Oke anak-anak, selamat menyaksikan dan simak materi yang Ibu jelaskan. Nah, sebelumnya yuk simak terlebih dahulu. Setiap daerah itu memiliki aturan dan kebiasaan yang berlaku di daerahnya tersebut. Kebiasaan tersebut dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan secara turun-temurun dapat disebut kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut akan berbeda-beda pada setiap daerah. Hal ini menjadi kekayaan bangsa yang menjadikan Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Jadi, kata kunci yang harus kalian ingat, kearifan lokal itu seperti sebuah kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya ya. Kemudian, simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Kearifan lokal. Sedang beli apa, Mia? Mia pun menjawab, saya sedang membeli jamu. Katanya, jamu bagus untuk kesehatan tubuh. Iya betul, jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini. Jadi ini jamu salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia secara turun-temurun bahwa jamu itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oke, selanjutnya. Tiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik ini diwariskan dari nenek moyang. Jika masih diterapkan di masyarakat, maka dapat juga disebut kearifan lokal. Tadi kan kearifan lokal itu dilaksanakan secara turun-temurun. Nah, apa sih kearifan lokal? Lebih spesifik lagi yaitu nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam, tempat tinggal mereka. Nah, kearifan lokal itu bisa bentuknya seperti ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Kearifan lokal bisa juga berupa hukum adat yang biasanya disepakati bersama. Oke, manfaatnya apa kearifan lokal? Di sini yang pertama ada mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Jadi, kearifan lokal atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu bisa juga untuk melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, membangun solidaritas dan persatuan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai yang baik seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi dalam masyarakat kepada generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, melestarikan tradisi lokal yang ada di masyarakat. Oke, di sini ada salah satu contoh kearifan lokal. Aku ingat, kearifan lokal yang ada di daerah Ambon adalah cuci negeri soya. Mereka melakukan gotong royong membersihkan lingkungannya. Cuci negeri soya setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Ambon pada minggu kedua bulan Desember. Acara adat ini bertujuan membersihkan negeri secara gotong royong untuk menjalin nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat desa Soya yang ada di Ambon. Nah ya, tadi sudah dijelaskan bahwa upacara cuci negeri Soya ini yaitu bekerja sama secara gotong royong untuk menjalin nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat di desa Soya yang biasanya dilakukan di minggu kedua bulan Desember. Ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang menjaga kelestarian di sekitar lingkungan. Oke, selanjutnya ada yang namanya tradisi sasi. Tradisi sasi ini merupakan tradisi yang berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Maluku dan Papua. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Jadi di sini tradisinya berupa larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat atau wilayah sekitar mereka
selama beberapa waktu. Nah, tujuan tradisi ini itu menjaga agar ekosistem di sekitar wilayah mereka itu tidak punah. Oke, selanjutnya ada rasi, beras singkong. Tradisi ini itu berasal dari kampung adat Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Tradisi ini berupa memakan singkong sebagai makanan pokok yang disebut, maaf ini ya, rasi harusnya, beras singkong. Tradisi ini bermula pada tahun 1918 saat sawah-sawah itu mengering dan singkong menjadi pengganti nasi. Hingga kini masyarakat adat masih memegang teguh tradisi ini sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Ini ada contoh rasinya ya, Ibu ambil dari Google. Kemudian, tradisi bebi atau bebehas. Tradisi ini berasal dari daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini berupa gotong royong, menanam dan memanen padi bersama-sama di daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini bukan hanya untuk efisiensi panen, tapi juga untuk mempererat antar hubungan masyarakat dan menunjukkan rasa syukur atas hasil panen. Jadi, manfaat dari kearifan lokal ini menjaga solidaritas dan persatuan di masyarakat. Selain itu juga melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar daerah. Oke, selanjutnya, Te Aro Newea Lako. Kearifan lokal ini berasal dari daerah Papua. Te Aro Newea Lako ini artinya alam adalah aku. Kearifan lokal ini mengajarkan pentingnya menghormati alam dan menjaga kelestariannya karena alam dianggap sebagai bagian dari diri sendiri. Oke, selanjutnya ada yang namanya tradisi Kawalu. Tradisi Kawalu ini merupakan tradisi upacara adat suku Baduy yang ada di Banten itu yang dilaksanakan setelah panen padi di huma atau ladang itu selesai. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Baduy kepada Sang Hyang karena atas hasil panen yang melimpah dan sebagai bentuk penyucian diri dari nafsu jahat. Selama Kawalu, masyarakat Baduy dalam menutup diri dari wisatawan dan melakukan berbagai ritual termasuk puasa dan membersihkan lingkungan. Kemudian, oke. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang macam-macam kearifan lokal di Indonesia dari Bu Amel. Mohon maaf apabila ketika Bu Amel menjelaskan tadi ada kesalahan dalam ucapan dan penulisan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.